Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini, aku berada di garasi pusatnya PO Harapan Jaya yang berada di Kabupaten Tulungagung. Pada siang hari ini, aku mau nyamperin bis atau unit terbarunya PO Harapan Jaya yang saat ini lagi viral-viralnya, lagi banyak diperbincangkan sama teman-teman bismania dan kalangan dunia transportasi di Indonesia. Apa itu? Ini dia armadanya. Ini dia teman-teman yang akan aku review pada siang hari ini, yaitu 2 unit PO Harapan Jaya dengan bodi terbaru keluaran karoseri tentrem, yaitu Avante D1. Nah, ini dia armadanya. Yuk kita mendekat yuk. Ini kalau teman-teman jeli ya, sekilas itu seperti Avante D2 atau double decker kalau dari depan maupun dari belakang. Tapi teman-teman jangan tertipu ya, karena ini adalah bis tipe kalau dibilang bahasa terkenalnya tipe varian tipe UHD-nya karoseri tentrem. Jadi ini bukan tingkat, tapi cuman single deck di atas doang. Yang bawah ini dikhususkan untuk krunya doang teman-teman. Sebetulnya itu banyak banget hal-hal baru yang dapat kita temui di dalam unit Avante D1-nya PO Harapan Jaya ini teman-teman. Kita bahas satu persatu ya, dari yang paling depan. Yang paling depan, yang paling mencolok dan yang pertama di Indonesia, yaitu adalah Avante D1 ini menerapkan mirror cam atau spion tapi menggunakan kamera. Jadi kalau awal-awal kita lihat atau awal-awal teman-teman udah pernah melihat di medsos atau lain sebagainya di foto ya, ini kayak semacam aneh karena bis kok nggak pakai spion ya, nggak pakai spion kaca yang kayak gini gitu. Ini, nih, aku tunjukin ya. Spionnya ada di sini. Spion nanti akan terhubung dengan 2 layar yang ada di dalam kabin driver teman-teman. Keunggulan dari bis yang menggunakan mirror cam seperti ini, yaitu yang pertama, jelas di bagian aerodinamis. Biasanya kalau pakai spion konvensional kayak gini, itu akan membuat sedikit menghambat laju kendaraan dengan masalah aerodinamis. Tapi dengan ini, masalah itu jadi teratasi. Dan kalau aku baca-baca, dengan menggunakan mirror cam seperti ini, otomatis laju kendaraan bisa lebih enteng dan pastinya hubungannya sama hemat bahan bakar. Kalau nggak salah bisa hemat sekitar 1,5% sih. Ya walaupun nggak begitu kerasa, tapi kan ya kalau dipakai jalan bertahun-tahun juga kerasa juga ini nanti. Lalu kalau semisal kita mau manuver, ini kan bis menggunakan sasis Scania K410 ya teman-teman ya. Dengan panjang bodi itu dari depan sampai belakang 13,5 meter. Kalau ketambahan spion yang konvensional itu akan membuat PR lagi bagi drivernya sendiri. Dengan adanya ini, manuver di jalan-jalan sempit itu sedikit terbantu karena nggak usah memikirkan spion atau tanduknya bis yang biasanya muncul di depannya seperti itu teman-teman. Wah, keren banget ini baru pertama kali loh di Indonesia yang menerapkan, terutama kendaraan bis ya teman-teman ya, yang menerapkan mirror cam seperti ini. Setelah kita ngomongin masalah spion ya, yang lagi hangat-hangatnya, itu kalau masalah nanti gimana pendapatnya driver atau rasanya bedanya apa sih, nanti kita tanya-tanya sama drivernya aja ya. Sekarang kita lanjut di bagian muka. Ini kalau muka semisalkan sama-sama kayak punyanya Harapan Jaya juga yang Avante D2 double decker, itu sama persis teman-teman. Cuma bedanya cuma di spion aja. Kalau nggak ada, kalau misal ini ada spionnya, itu juga face-nya sama. Jadi kalau dari kejauhan, ini D1 apa D2 double deck apa enggak,
nggak bakal kelihatan. Ini di atas topinya ini ada kameranya. Nah tadi kan sempet ya aku muter-muter. Bis ini tuh kameranya banyak banget teman-teman. Nggak cuma di depan sama belakang, di samping pun itu juga ada kameranya. Buat apa? Nanti aja aku tunjukin. Gokil sih ini. Lalu bagian ini tetap menggunakan generasi Avante yang keluarga yang terbaru, yang seperti H7, H8, H9, D2 maupun D1. Fog lampnya juga masih sama. Dan ini wipernya di bawah, wiper yang 1 meteran. Di atas juga ada wiper lagi, itu. Jadi totalnya ada 4 wiper. Di sini ada tulisan Harapan Jaya, nama PO dari bis ini dan juga emblem Scania di sini. Di depan udah kelar. Oh ya, teman-teman kalau tanya, bis itu dimensinya kayak gimana sih? Bis ini itu memiliki dimensi panjang 13,5 meter. Batas maksimal suatu kendaraan maxi bus yang diizinkan oleh peraturan yaitu 13,5 meter udah maksimal, nggak bisa dipanjangin lagi nih. Lalu untuk lebarnya dari sini sampai ke sini itu juga maksimal 2,5 meter. Nah, yang jadi pertanyaan pasti nih, tingginya berapa? Tingginya tak pikir ini tuh di bawahnya double decker. Karena kan emang ini bukan bis double decker, bukan bis tingkat. Yang bis masih single deck tapi tinggi. Nah, ini tingginya ternyata 4,08, sama persis kayak D2 atau double deckernya Harapan Jaya yang generasi Avante juga. Jadi tingginya ini sama-sama kayak double deck, tapi ini penumpang ditaruh cuman di deck atas aja. Yang bawah dikhususkan untuk kru aja. Jadi nggak bisa dikatakan ini bis double decker teman-teman. Soalnya penumpang yang bawah nggak ada. Oke, kita lanjut kemana lagi ya? Banyak sih yang baru dari bis ini. Yuk kita ke samping aja deh. Kita ke samping. Nah ini Harapan Jaya ini tetap menggunakan, nggak pernah menggunakan pintu sliding teman-teman ya. Pintunya bentuk kayak kupu-kupu gini. Nggak pernah. Nah ini yang baru dan pertama kali dari Harapan Jaya. Nih lihat nih. Livery gambar kudanya itu loh. Dari depan sampai belakang itu full isinya livery kuda teman-teman. Biasanya kan kalau Harapan Jaya, ya bis Harapan Jaya itu di sini. Untuk yang kelas akap Blitar Jakarta, Blitar Bandung, lalu terutama mana lagi ya Surabaya Jakarta, Madiun Jakarta itu biasa di sini dikasih livery dan yang sana itu warnanya putih. Jadi kalau dari kejauhan bis ini liverynya itu livery abadinya Harapan Jaya yaitu warna orange, merah dengan putih. Beda dengan ini tuh dari belakang sampai depan full gambar kuda legendarisnya PO Harapan Jaya. Nah, kalau teman-teman cermat, ini tuh warna kudanya itu juga merupakan sebuah kode. Jadi kalau warna kudanya seperti ini, warnanya cuman gold sama putih, itu menandakan bahwa bis ini merupakan kelas eksekutif ke atas. Sedangkan kalau kudanya teman-teman pernah ngamatin warna-warni, yang warna ada hitam, ada putih, ada coklat, itu biasanya kelas patas ataupun kelas VIP teman-teman. Dan kudanya selalu berjumlah 8. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada jumlah 8. Aku nggak ngerti ya kenapa kok jumlah 8. Cuman kalau aku bisa menerka-nerka, kenapa kok harus kuda. Kuda itu kalau secara filosofi merupakan hewan yang cerdas, kuat, dan tangguh. Mungkin maksudnya supaya PO Harapan Jaya ini armadanya selalu prima, kuat, dan tangguh. Dan kenapa kok jumlahnya 8? Mungkin ya kalau aku bisa nebak, itu mungkin karena angka 8 itu angka yang berkesinambungan, nggak pernah putus. Jadi harapannya PO Harapan Jaya ini tetap jaya selama-lamanya. Seperti angka 8-nya nggak pernah putus seperti itu. Ya nggak tahu juga sih, tapi kalau aku menerka-nerka dari orang luar seperti itu. Lalu di bawah ini, nah ini adalah kas dari bis tronton. Ini menggunakan sasis Scania K410, dilengkapi dengan suspensi udara tipe wide. Yang eksel belakang ini, karena bis ini panjangnya 13,5 meter, ini bisa berbelok berlawanan arah dari ban depan. Jadi untuk mempermudah manuver di tempat-tempat yang sempit. Oh iya, dari tadi aku ngomong, Scania K410. Itu apa sih sebetulnya? Jadi gini teman-teman, Scania itu merupakan suatu brand
dari sasis bis ini. Nah, lalu K, artinya K, itu artinya adalah kode kendaraan dengan rancangan mesin belakang. Ini menggunakan rancangan mesin belakang 410, artinya mesinnya ini bisa mengeluarkan tenaga hingga 410 horsepower atau tenaga kuda. Gede banget tenaganya bis ini, teman-teman. Luar biasa. Lalu ada satu lagi IB. IB itu artinya intercity bus yang bisa digunakan jarak menengah maupun bis jarak jauh. Seperti itu. Udah, kita kemana lagi ya? Nah, ini yang kasih tahu tadi. Di sini ada kamera. Di sini ada kamera juga. Banyak banget kamera di sini, teman-teman. Oke, lalu kita ke belakang yuk. Nah, di bagian belakang ini yang lebih susah kita membedakan antara Avante D2 dengan D1 karena ini persis dari atas sampai bawah itu persis double deckernya D2 yang keluaran karoseri tentrem juga, teman-teman. Itu di bawah ada stiker tulisannya Avante D1 yang mana merupakan nama dari bodi bis ini. Sumpama nggak ada tulisan Avante D1, itu kita susah untuk membedakan double deck atau ini UHD-nya tentrem. Lalu di bawah ada tulisannya Surabaya Jakarta. Nah, bis ini nanti rencananya akan dijalankan untuk rute Surabaya Jakarta sampai ke Bogor untuk perjalanan perdana tanggal 5 Desember 2021. Lalu grillnya ini, kisi-kisi mesinnya juga sama persis dengan punyanya Avante D2. Yang membedakan cuman di bagian bawah. Untuk yang D2 itu kan punyanya Harapan Jaya. Itu kalau nggak salah itu dulu sempat dijadikan unit pameran ya. Itu pameran Gias tahun 2019. Itu yang bedain karena mungkin itu dia custom ya. Jadi di sini ada mufflernya gitu yang beda. Kalau ini nggak ada ini. Ini polos. Mungkin standarnya, spek standarnya dari Avante D series itu ini polos. Nah, teman-teman, aku mau nunjukin dapur pacu dari Scania K40 ini. Nih. Gede banget kan mesinnya. Ini adalah mesin Scania DC13 dengan isi silinder 13.000 cc yang mampu menyalurkan tenaga maksimal hingga 410 horsepower. Kayak gini nih. Kokoh banget konstruksi mesinnya. Tutup lagi ya, panas banget. Nah, di kap mesin ini ada emblem Scania. Lalu ada ini logonya tentrem dan ketambahan satu lagi, teman-teman. HJX, yaitu Harapan Jaya Express. Harapan Jaya melebarkan sayapnya di bidang jasa logistik yang diberi nama Harapan Jaya Express dan jaringannya udah tersebar dari Blitar ke Surabaya, lalu Surabaya sampai ke Jakarta juga. Unit ini juga yang bakal mendukung HJX. Yuk kita ke samping. Kalau aku sempat lihat-lihat di medsos ya, guyonannya teman-teman tuh bis ini beda karena biasanya kudanya jumlahnya cuma 8. Ini kudanya jumlahnya 9. Ketambahan 1 di sini punyanya HJX, Harapan Jaya Express. Seperti aku bilang tadi, unit ini juga nantinya akan menjadi armada dari HJX atau Harapan Jaya Express, teman-teman. Pembantunya gimana sih maksudnya, Mas? Gini, tak jelasin ya. Bis ini tuh selain yang atas nanti sebagai untuk penumpang, kita akan mereview yang bagian bawah dulu yang bukan untuk penumpang. Nih, tak liatin ya. Ini kan pintu. Jadi penumpang masuknya di sini. Biasanya kalau bis yang tipe ultra high deck atau tipe double decker kan posisi pintu ditaruh di sini, dekatnya axle belakang. Ini beda, teman-teman, ditaruh di depan. Di sini, di depan, di belakangnya ban depan mungkin jaraknya sekitar 1 meteran. Karena apa? Nih tak kasih tahu ya, tak buka ya. Nah, tar buka semua. Tuh. Nah, teman-teman, udah kebuka semua kan? Tahu kan alasannya kenapa kok pintunya ditaruh di depan? Itu gunanya untuk memperlebar space dari bagasi ini. Bis ini kan menggunakan Scania K40 yang sasisnya itu modular, bisa dilepas dan tanpa menggunakan batang sasis. Jadi ini bisa tembus dari sini sampai ke belakang. Dan kalau teman-teman
tahu ini mungkin adalah sebuah bis dengan bagasi terluas yang ada di Indonesia. Ini nih benar-benar memanfaatkan ruang dengan baik. Gokil sih desainer dari Tentrem ini, Avante D1 ini. Memuat paketan banyak banget sih teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat bis tipe SHD, tipe UHD dan lain sebagainya itu dari atas sampai bawah kan itu misalkan naruh paket nih, taruh sini, tumpuk. Tapi kalau tumpuknya terlalu tinggi, itu yang bawah kan pastinya penyet ya, gencet gitu. Ini ada fitur baru teman-teman. Jadi ada sekatnya nih, dipisah nih. Bagasinya ini bertingkat, jadi 2 tingkat. Sampai sono, belakang juga sampai belakangnya Excel seperti ini. Full ini. Ini bisa diisi paket sebanyak ini. Gokil banget gak sih? Aku lu gak kepikiran ada bagasi bis gedenya segini. Tapi pasti ada yang tanya nih. Wah, jadi kalau ditempelin kayak gini nggak bisa dinaikin motor dong. Nah, tadi aku udah tanya. Ini emang desain patennya seperti ini. Nggak bisa untuk ngangkut motor. Semisal kalau ada paketan motor, nggak dinaikkan sama bis ini, tapi dinaikkan dengan bis-bis tipe super high deck yang bisa dimasukin oleh motor. Tapi kalau aku lihat, ini tuh ada bautnya teman-teman, ada skrupnya. Jadi semisal kedepannya ini juga mau difungsikan untuk angkutan motor, ini tinggal dibuka aja teman-teman. Ya nggak tahu kedepannya kayak gimana. Tapi gokil lah Harapan Jaya dengan Harapan Jaya Express. Mulai panas, yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Ini udah keringetan ini. Kita tutup dulu deh. Tutupnya gini teman-teman. Jadi kalau orang bertinggi 170 ke bawah, enggak sih, ini 190 juga susah untuk nggapai itu. Dia harus lewat sini dulu teman-teman. Lewat sini, baru menggapai ini, lalu tinggi banget soalnya ini. Ini nggak untuk ukuran tinggi segini. Bagasi segini tutupnya juga nggak terlalu berat, nggak terlalu enteng juga, pas. Nah, ini enteng nih. Enteng nih, satuan cukup. Ini nih tadi yang susah. Ini kecil ya, tapi susah banget. Oke, aman. Nah, sekarang kita ke depan dulu aja deh. Nih. Oh ya, balik lagi ngomongin Harapan Jaya Express. Nah, Harapan Jaya Express ini juga melayani kiriman barang AKDP lah istilahnya. Jadi dari Blitar ke Surabaya, Tulungagung ke Surabaya, berarti ngelewatin kayak Tulungagung, Kertosono, Kediri, Jombang dan lain sebagainya. Bisa mengirim paket 1 hari sampai. Jadi misal jam 10 kita antarkan ke Tulungagung, ke arah Surabaya menuju ke Surabaya, sore sudah bisa diambil. Gokil. Dan pengirimannya juga bisa menjangkau ke alamat-alamat. Tapi nggak naik bis teman-teman, tapi naik armadanya HJX, Harapan Jaya Express, seperti HIS, Elf dan lain sebagainya sih. Apalagi ya, kita belum masuk nih, masih bahas yang di luar. Ini penempatan tangkinya. Tangkinya bisa diisi dari sini, dari kiri maupun dari kanan. Jadi selangnya ada 2 gini. Gokil sih. Jadi fleksibel, nggak usah mikir ini misal ada antri SPBU kita harus ke arah sini dulu apa sini dulu, nggak usah, tinggal masuk aja. Bisa lewat selang sini ataupun selang yang sebelah. Untuk jumlah kapasitas bahan bakar, ini kalau nggak salah Scania K410 itu mampu menampung hingga 465 liter. Terus kalau kita lihat dari samping nih, yuk kita lihat dari samping ya nih. Samping nih, lurus nih. Nah, itu Avante nggak melupakan ciri khas yang nggak pernah diilangin, yaitu jenong ke depan teman-teman. Nih lihat nih, jidatnya itu kayak ke depan gitu loh. Sedangkan bis-bis keluaran karoseri lainnya itu mempertahankan sisi aerodinamis kayak gini. Tapi ini enggak. Ini seakan-akan melawan aerodinamis. Tapi kalau dilihat, ini kan ke sini. Ya aerodinamis juga sih jatuhnya. Tapi beda aja, yang karoseri lainnya itu arahnya ke arah belakang, ini ke depan kayak gini. Itu ciri-ciri dari Avante keluarga Avante. Apalagi ya, udah ya, yuk kita langsung aja masuk yuk. Kita masuknya untuk penumpang itu lewatnya pintu tengah teman-teman. Kalau pintu depan itu nggak bisa dimasukin sama penumpang. Yuk kita langsung aja masuk. Dingin banget. Nah ini kita masuk disambut sama pintu lagi dan juga tangga. Pintu ini di sini tuh ada fasilitas yang menurutku sangat-sangat keren. Kita mulai pertama yuk. Di
Di sini ada toilet. Toilet ini bisa digunakan ketika bis sedang berjalan saja. Dan kalau pas berhenti seperti ini, mendingan teman-teman bilang ke gurunya. Dan cuman ini bisa digunakan untuk buang air kecil, nggak bisa untuk buang air besar. Tapi ya teman-teman ya, kalau aku lihat ini tempatnya sempit banget loh. Ditutup ya? Oh bisa ditutup sih, tapi sempit banget nih. Ini ada kan shower. Ini ada selang ini. Curut. Lalu ini juga ada wastafelnya. Ini ada tempat untuk tampungan air. Nah, yang aku bilang tadi teman-teman, yang spesial ada di ruangan sebelah ini. Ruangan smoking area. Karena apa kok spesial? Karena ini adalah kursi pijat. Ini sebetulnya bisa digunakan untuk 2 orang. Gini, misalkan mau ngerokok gini 2 orang di samping sebelah. Cuman kalau untuk 1 orang, ini kursi yang super luxury. Ini ada remote. Ini tuh ya, ini untuk mengontrol seatnya ini. Jadi ceritanya seatnya ini bukan sembarang seat, tapi ini adalah seat pijat teman-teman. Nah ini ada benjolan-benjolan ini untuk kepala, ini untuk punggung, seperti itu. Lalu ada ini kalau dinyalain blowernya nyala, lalu ini lampunya di sini nyala. Ini loh, yang bener-bener kursi pijat di bisnya kayak gini. Ada kayak bulatan-bulatannya gini loh teman-teman, yang bikin aku senang. Oke, karena ini di luar panas banget ya, kita ngadem sambil ditutup ini. Jos. Nah ini kalau udah ketutup kayak gini posisinya teman-teman. Ini ruang toilet, smoking area, lalu kita naik ke atas. Kita naik ya sambil ngadem, keren banget. Nah, kalau aku lihat desainnya ini memisahkan antara kru dengan penumpang. Jadi penumpang sama kru itu bener-bener dipisah, dibedakan. Penumpang nggak bisa mengakses ke kru, tapi kru bisa mengakses ke penumpang. Jadi kalau semisal penumpang membutuhkan bantuan kru di atas, tinggal tekan tombol ini. Press to call crew. Nanti kru akan naik ke atas. Caranya gimana? Nanti aja deh. Aku tunjukin caranya gimana kru bisa naik ke atas ini. Lanjut ya. Bis ini menggunakan tipe seperti bis UHD atau Ultra High Deck. Buatannya karoseri Adiputro yang pertama mempopulerkan bentuk bodi seperti itu. Tapi untuk Harapan Jaya ini konsepnya beda banget yang buatan tentrem Avante D1 ini. Ini adalah seat terdepan, ada seat konfigurasi 111 social distancing yang kursinya ini menggunakan kursi eksekutif sebetulnya, bukan kursi yang jumbo. Kursinya pas kayak gini. Lalu leg restnya leg rest beda. Ini yang pertama kali nih di Harapan Jaya nih. Kursinya seperti ini. Nah, leg restnya seperti ini. Dan di sini juga bisa digunakan untuk menaruh sandal, sepatu atau sandal taruh sini. Nih, tinggal set menikmati perjalanan. Posisi bagian depannya itu kalau siang aja diblok sama film yang hitam banget gitu teman-teman. Ya tujuannya sih bagus, mungkin untuk intensitas cahaya yang masuk dari luar itu nggak terlalu banyak. Cuman kan ya ini kalau malam ya itu gelap banget loh teman-teman. Ini kalau siang aja kayak gini kok. Ya walaupun untuk mengurangi panas mungkin teman-teman ya, untuk mengurangi panas dan intensitas cahaya. Cuman ya kalau saya boleh saran nih, ini jangan terlalu gelap lah, agak diterangin sedikit biar kalau malam masih bisa menikmati pemandangan. Kalau siang pun nggak terlalu gelap. Ini siang aja udah gelap banget tuh teman-teman. Bandingin ini sama ini. Loh, ini yang tanpa film, ini ya dengan kaca film setebal ini. Mungkin ini berapa ya? 70% atau 80% ya? Ada tulisan super luxury gede ini. Ini juga kalau kita duduk di sini kayaknya cukup mengganggu sih dengan tulisan trayek segede ini juga. Ya semoga saja didengarkan saran dari aku. Oke, lanjut lagi lah, kita bahas fasilitas lagi. Di sini ada lover AC-nya di sini teman-teman. Dan di sini ada audio video on demand, lalu ada pegangannya ini. Jadi semisal mau beranjak dari tempat duduk, tinggal pegangan ini. Naruh tas kecil ya, lalu makanan-makanan di sini bisa. Oke, sekarang kita kembali lagi. Ini adalah baris kedua. Bis ini kedepannya akan jalan rute Surabaya, Jakarta, Bogor. Bogornya habis di daerah Tajur kalau nggak salah. Ini dengan kelas super luxury, atau kalau yang di Harapan Jaya itu seatnya seperti ini, seat 21. Dan yang di depan itu harganya sama teman-teman. Kalau aku sempat lihat di harga tiketnya ya, itu untuk Surabaya sampai Jakarta Bogor itu harganya 380.000, baik yang depan maupun yang belakang. Kalau teman-teman menghendaki tidur sepanjang perjalanan, nggak mau lihat pemandangan depan, pilih yang 2 ke belakang. Tapi kalau pecinta hot seat atau seat paling depan,
pilih nomor deretan 1 ABC. Cuman ya itu kursinya nggak sebesar yang ada di belakangnya. Jadi ini ABC, ini 2B, 2C. Kalau saran, yang paling lebar jarak kakinya adalah seat nomor 2B dengan 2C ini teman-teman. Karena jarak antara sini sampai ke depan itu luas banget. Teman-teman menaruh 2 tas pun di depannya masih longgar loh. Nah, ya kan? Dan ini leg rest-nya ini juga leg rest yang berbeda. Kalau gini kan gantung kaki kita ya. Ini bisa ditambahi teman-teman. Nah, nih. Nah, leg rest-nya bisa dipanjangin. Jadi gimana ya? Tak taruh dulu tas sandalku. Nah, leg rest-nya bisa dipanjangin. Kaki kita bisa tertopang sempurna sampai bawah pergelangan kaki, sehingga untuk perjalanan jauh ini nggak bikin pegel di pergelangan kaki teman-teman. Kayak gini, enak kan? Ini juga reclining seat. Nah, bisa direbahin kayak gini. Enak banget nih perjalanan kayak gini, kaki nggak mentok. Rasanya udah kayak naik kelas sleeper teman-teman. Cuman ya ini bukan sleeper, privasinya masih kalah karena ini terbuka. Dan nanti juga dilengkapi dengan selimut dan juga bantal ketika bis ini sudah berdinas seperti. Terus fasilitas yang di sini apa aja ya? Nah, di sini ada charger USB dan juga colokan listrik. Ini berguna untuk mengecas HP, lalu ngecas gadget teman-teman, tapi nggak bisa untuk power bank dan nggak bisa untuk laptop karena ini bis bukan rumah. Jadi sumber daya itu beda. Ini inverternya juga terbatas sehingga hanya untuk mengisi daya-daya alat elektronik yang kecil. Lalu di sini kita bisa mengeluarkan meja di sini teman-teman. Meja kecil yang bisa digunakan ketika misal kita mau makan, mau naruh sesuatu, bisa menggunakan ini. Di sini ada alat pemadam api ringan yang ditaruh di sini teman-teman. Ini total bis ini muat 24 penumpang kelasnya super luxury. Di kiri kanan ini ada pintu darurat. Di depan sini, di tengah-tengah ini. Lalu di sini ada dispenser. Nah, kedepannya ini nanti kelas super luxury juga penumpang akan dikasih kayak kopi atau teh. Ditaruh di sini gelasnya, nanti bisa disajikan selama perjalanan. Jarak antar sini juga longgar. Konfigurasi 21 dan apabila teman-teman nggak menghendaki bersebelahan dengan orang, bisa memilih seat nomor A. Lalu apalagi teman-teman? Oh ya ini ada emergency exit sunroof yang tembus terbuat dari kaca. Jadi kalau malam tidur di sini ya, tidur gini bisa lihat bintang-bintang ini. Ini juga ada kompartemen atas yang bisa menyimpan tas-tas gitu. Tas kecil atau tas medium ukuran sedang lah di sini. Tapi harus dengan pengawasan juga ya karena gimana pun ini merupakan bis yang umum, semua bisa naik. Oke, udah selesai. Apalagi ya yang perlu kita bahas? Oh ya, tadi aku tanya sama drivernya, ini di belakang ada ruangan apa? Tak pikir ini kandang macan teman-teman, tapi nggak mungkin ya, kandang macan kok sekecil ini. Ternyata kalau dibuka, ini adalah ruangan untuk memaintain AC. Nah ini, jadi di sini ada kayak cerobong yang isinya saluran AC di sini teman-teman. Di sini kan biasanya kalau di bis-bis pada umumnya AC itu kan tempatnya di atas. Karena ini bodinya tinggi, jadi AC-nya ditaruh di bagian atasnya mesin di paling belakang seperti ini. Ini kan udah selesai nih nge-review yang interiornya. Seperti janjiku di awal, aku akan ngasih tahu gimana sih caranya kru untuk menggapai atau mencapai kabin ini. Di sini teman-teman tempatnya. Nah, di tangga ada pintu rahasia nih. Nah, ini pintunya nih. Ini yang tempat untuk masuk keluarnya kru untuk menggapai lantai atas. Jadi ada pintu sini. Kecil sih ini, cuman berapa ya? 1 meter nggak ada loh. Mungkin sekitar 70 cm ini. Tapi bisa sih untuk masuk. Coba ya, aku mau masuk ya. Nah, ini adalah pintu Doraemon. Pintu kemana saja. Nah, di sini tempatnya teman-teman. Wah, oke sih ya, keren. Nah, ini ada sleeper, tapi jangan salah, ini bukan sleeper untuk penumpang, tapi ini sebuah tempat untuk istirahat driver. Tempatnya lumayan nyaman loh. Ini ada pengaturan AC, AC-nya di sini kencang lumayan, di sini juga ada lampunya. Wah, nyaman sih driver di sini ya. Keren. Udah kayak sleeper.
Tapi kalau jalan harus sini. Nah, yang paling membedakan ketika selama mengendarai ini mungkin ya ini spionnya diganti sama kamera depan ini. Nah ini ada tulisan ini kan, kameranya ini ada 2 layer. Yang pertama dan yang kedua gini. Yang pertama ini samping dan yang kedua yang di bawah ini itu yang menuju ke arah bawah. Seperti itu. Keren sih ini. Ini ruang kepalanya ini luas banget. Mungkin sekitar 1 jengkal lebih. Untuk tinggiku yang 167 masih oke untuk berkendara dengan bis ini. Lalu dashboard juga panjang ke depan, dashboard custom trim yang mewah, ketambah dengan klaster instrumen dari Scania yang mewah banget juga ini. Keren ini. Ini bis ini merupakan bis otomatis dengan transmisi opticruise yang mana bisa digunakan untuk manual dan juga matic teman-teman. Kalau mau manual di sini tempatnya ada tuas ini yang mengatur perpindahan gigi di tuas ini, termasuk retarder juga yang fitur untuk pengereman, untuk membantu pengereman retarder juga di sini semuanya. Untuk review lengkapnya tentang cara menjalankan bis seperti ini itu udah aku buat di video, kalau nggak salah di video Bintang Katulistiwa deh, udah ada di sini. Retardernya ada 5 tingkat yang untuk pengereman, pembantu pengereman. Bis ini menggunakan 2 pedal, bukan 3 pedal, jadi nggak ada pedal koplingnya, cuman 2 aja. Di sini tempatnya untuk handbrake, lampu-lampu ditaruh di sini, keren juga sih. Di sini juga ada lover AC. Ini bis ini masih baru banget. Kalau kita lihat jam mesin menyala masih 27 jam, masih 1 hari lebih dikit. Ini masih baru banget, belum jalan kemana-mana ini. Oh ya, untuk feel berkendara tanpa spion itu gimana ya? Kalau aku kan bukan pengemudi dari bis ini, jadi kita tanya langsung sama drivernya langsung. Yuk. Oke teman-teman, ini sekarang aku udah sama Pak Ngarwan G, yang membawa bis ini menuju Surabaya, Jakarta, Bogor ke depannya. Nah Pak, ngapunten nih, kula aja tanya-tanya kedap Pak G. Nah, niki kan jenengan sampun bawa dari karoseri sampai ke sini. Itu bedanya apa Pak? Yang antara dengan spion biasa dengan spion kayak gini tuh ada kendala atau gimana Pak? Masalah kendala sih nggak ada ya, yang jelas ini lebih jelas. Lebih jelas nggak Pak? Ya lebih jelas karena bis niki kan damel mirror cam. Nggih, mirror cam. Terdapat 8 titik kamera. Oh, 8 titik? Nggih. Oh ternyata ada 8 titik kamera teman-teman. Samping, kanan, kiri, depan, belakang, dan bawah. Dan bawah Pak G. Jadi dengan ada 8 titik ini bisa mengurangi blind spot Pak G? Iya. Oh gitu teman-teman, jadi fungsinya 8 titik kamera itu untuk mengurangi blind spot juga. Terus yang samping-samping itu fungsinya buat apa itu? Itu bisa menjangkau, tidak bisa dijangkau oleh spion biasa. Oh, yang ini Pak berarti Pak G? Iya. Yang 300. Yang ini menggunakan durasi 360 derajat Pak G ini. Yeah. Jadi kalau semisal parkir di tempat sempit pakai ini juga bisa. Terbantu banget Pak G. Terbantu, Pak. Terus untuk manuver-manuver Pak, kalau tanpa spion, pas spion dengan pakai spion itu enak kemana Pak? Yang jelas nyaman ini. Enak ini Pak G? Lebih enak ini. Nggak perlu mikir spion depan Pak G? Nggak perlu mikir. Lek menurut jenengan Pak, niki kekurangannya nopo Pak? Ini kan masih bentuk prototipe ya, pertama kalinya di Indonesia bis dengan spion kayak gini. Jenengan masih kurang? Menurut saya yang masih kurang itu masalah ini yang belum saya tanyakan ya, masalah kamera ini apakah nggak ada pengaturan untuk redup terangnya spion ini. Oh gitu ya. Terus kalau masalah malam Pak, ini berpengaruh nggak Mas? Ya, dari belakang ada mobil mengikuti gitu. Hah? Sinar ini kabur. Oh gitu. Jadi ini nggak bisa redup. Oh, nggak bisa menyesuaikan Pak ya. Kalau kena sinar berarti kalah gitu ya? Kalah. Oh gitu. Tapi kalau di tempat, misal di tempat gelap, ini terang Pak? Terang, jelas. Jadi untuk masalah gelap kita berkendara di tempat yang minim penerangan lampu itu ini masih jelas Pak ya? Jelas. Oh gitu. Cuma kendalanya itu kalau ada mobil dari belakang mau nyalep atau apa ini udah kabur. Oh gitu. Pak berarti non sewu, semisal ini nanti kabelnya itu ada yang putus atau ini apa kameranya agak bermasalah itu sehingga ini nggak fungsi, gimana Pak? Wah, itu yang tindakan daruratnya? Daruratnya ya ini pasang. Oh, seperti ini. Ada spion kecil Ya, itu ya? Iya. Oh iya iya, berarti cuma dikasih spion itu Kasih untuk darurat spion, ya? iya, untuk darurat.
Di sebelah kiri kanan aja, Pak? Iya, kanan aja. Kiri nggak ada? Karena kirinya kan ikut pintu itu, nggak bisa dipasang. Oh, Ya. seperti itu. Jadi ini karena ini masih trial pertama di Iya, Indonesia. masih pertama, ya. Mungkin namanya juga teknologi buatan manusia, Pak, nggih. Masih kadang ada trouble-nya. Dijaga-jaga pakai spion seperti itu, teman-teman. Itu gini, Pak. Dari kamera terus dimasukkan ke sini, kemana? Ke layar ini ada jedanya nggak, Pak? Misalkan ini motornya wis liwat tapi Mbak ini lagi enek ngono. Enggak ada. Berarti Langsung real time, Pak, ya? ya. Oh, oke, teman-teman. Nah, besok rencananya aku mau ikut juga bis ini line perdana dari Blitar, dari Surabaya bagi Medaeng ya. Dari Medaeng. Dari Medaeng sampai ke Bogor. Nah, tunggu aja video trip repotnya. Pak, matur nuwun, Pak, nggih. Sami-sami. Nggih. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video review tentang dua bis kembar ini, Avante D1. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan kalau ini bermanfaat jangan lupa untuk nge-share ke teman-teman kalian. Dan tentunya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya, dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.